masuk di altar Tuhan yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau dahsyat yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di bulan Juni ini Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak putus-putusnya seperti pertolongan Tuhan pada bulan-bulan kemarin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah, melawat kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan karakter kami menjadi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah offline juga, online juga Tuhan. Engkau berkati pengurapan Allah sama bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Senggol kiri kanan dengan siku Bapak Ibu. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Allah yang menyempurnakan hidup kita. Allah yang mengubahkan hidup kita. Berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan dia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Sekali lagi katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Mari katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Yang menabur, mari nyanyikan dengan iman. Yang menabur dengan mencucurkan air mata menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Mari yang percaya kita akan dipulihkan Tuhan. Setiap karakter kita yang tidak benar Tuhan akan mengubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Haleluya, percaya Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih
siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Di awal di bulan Juni ini Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari
Kudus-Mu hadir saat ini. Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Engkau kota benteng kami, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Engkau termulia, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya. Kota benteng hidup kami, menara kekuatan kami, selamanya bagimu, selamanya untukmu Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, kami bawa hatiku, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yesus makin sekali lagi mari kita bawa hati kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang.
percaya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih kuasa-Mu curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan kasih-Mu tercurah bagi kami. Kami percaya apapun keadaan kami Engkau pulihkan saat ini. Amen. Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Firman yang akan menjadi kekuatan bagi kami, membawa masa depan kami yang penuh kemenangan. Amen. Masa depan yang penuh gilang gemilang. Amen. Dan kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan mengurapi kita semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman ini Tuhan kudus Tuhan. Amen. Firman ini membawa kuasa, firman ini membawa perubahan bagi kami. Amen. Tuhan. Terima kasih, kami sambut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya akan menerima pemulihan dan perubahan daripada Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu semua, Shalom. Ya, kalau saya lihat tanggal 1 Juni kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Tapi saat 1 Juni juga kita memperingati kelahiran gereja kita. Ya, gereja kita sudah menjalani 7 tahun pelayanan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu semua, saudara seperti ini, tempat ini, anak-anak semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan 1 Juni yang tahun 2021 juga spesial Bapak Ibu. Saat itu jemaat senior kita, Tante Tanti dipanggil pulang Tuhan. Tante Tanti ini adalah cikal bakal ibadah senior. Saya masih ingat Tante Tanti adalah 12 lansia yang dibawa untuk ibadah senior pertama kali. Itu Tante Tanti. Dan Tante Tanti juga membawa perubahan bagi saya yang luar biasa. Dengan adanya Tante Tanti merupakan salah satu penggerak adanya Kunci Daud. Dan salah satu penggerak pada saat itu saya mau menerima jadi gembala gereja. Itu juga karena Tante Tanti. Ya, jadi luar biasa. 1 Juni 2021 sangat berkesan bagi saya, bagi kita semua. Dan yang terpenting saya melihat kasih Tuhan luar biasa. Katakan amin ya. Setiap bulan Juni kita selalu sinode kita GBI selalu adalah pengajaran untuk bulan gereja, bulan keluarga. Ya. Untuk tahun ini adalah membangun keluarga ilahi. Kenapa tema ini muncul ya? Kenapa ini muncul? Pada waktu itu saya lihat berapa banyak kita lihat di medsos atau apapun juga. Orang sukses ya. Jadi keluarga yang sukses, keluarga yang luar biasa. Tapi tahu-tahu memiliki anak yang enggak bagus. Keluarganya hebat, terpandang segala macam, anaknya tahu-tahu masuk penjara, ditangkap narkoba. Berapa banyak anaknya juga keluarga dari keluarga yang terhormat, terpandang, bahkan jadi anak-anak muda sangat luar biasa melihat bahwa ini artis misalkan gitu, tahu-tahu dikabarkan bunuh diri. Ya, kita bisa lihat ada keluarga yang hebat. Mungkin kita lihat beberapa zaman dulu beberapa konglomerat yang penguasa Indonesia. Tapi kekayaannya tidak bisa sampai ke anak cucunya, habis begitu aja. Nah, ini yang Tuhan mau, kita ini tidak mau. Jangan sampai kita semua yang ada di tempat ini seperti itu, mengalami seperti itu. Kita yang ada di sini, kita membangun keluarga, keturunan kita, generasi penerus kita, bukan cuma seperti kita, makin hari makin luar biasa, makin hari makin lebih baik daripada kita. Katakan amin ya. Tuhan maunya membangun keluarga ilahi seperti itu, bukan cuma kalau papa mamanya sekarang seperti ini, anaknya juga seperti ini, enggak, tapi lebih ya, lebih. Jadi selanjutnya membangun keluarga ilahi itu apa? Adalah membentuk, menjaga, mempersiapkan keturunan atau generasi penerus kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Namanya berkenan di hadapan Tuhan itu percaya melakukan segala apa yang menjadi perintah Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Dan berkenan di hadapan Tuhan itu semua orang melihat bahwa janji-janji Tuhan dinyatakan pada generasi penerus kita. Katakan amin. Itu, jadi kita harus berfokus ke situ. Karena membangun keluarga ilahi adalah prioritas utama bagi orang Kristen. Orang Kristen itu prioritas utamanya adalah membangun keluarga ilahi. Bukan orang Kristen
membangun kekayaan, membangun kekuasaan, membangun prestasi, membangun karir, bahkan membangun pelayanan. Bukan itu tujuan utama orang Kristen. Kalau kita lihat syarat sebagai penatua, ya saya bacakan di Perjanjian Baru. Syarat menjadi penatua atau penilik gereja itu apa? Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi syarat jadi penatua bukan pendidikannya S3 teologi, bukan karirnya sudah bagus, punya nama baik segala macam, enggak. Tapi bagaimana dia mengepalai keluarganya. Itu yang patokannya. Kalau bisa mengepalai keluarganya, bisa mengepalai atau memimpin jemaat. Nah, itu patokannya seperti itu. Bahkan kalau kita ingat Musa selalu menekankan kepada bangsa Israel. Selama di Mesir sampai keluar, engkau telah melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Musa mengingatkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala pikiranmu, segala kekuatanmu, dan ajarkan ini kepada anak-anak cucumu. Supaya apa? Supaya mereka tetap hidup dalam perjanjian Tuhan. Nah, ini betapa pentingnya keluarga. Ya, betapa pentingnya kita membentuk keluarga. Nah, semua di bulan Juni ini saya berharap kita semua harus membangun keluarga. Ya, membangun keluarga. Saya dapat ayat yang luar biasa. Nanti kita bacakan sama-sama ya. Dari Matius 16 ayat 13 sampai 20, pengakuan Petrus. Ini pengakuan Petrus. Saya dapat firman Tuhan ini, Tuhan katakan inilah firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya setiap kita yang ada di sini, mungkin kita sekarang sudah papa mama, opa oma, mungkin calon papa mama, mungkin yang sekarang kita masih jadi anak. Nantinya kita berkeluarga, kita membentuk keluarga. Sama. Jadi firman ini bagi kita semua. Katakan amin ya. Nanti saya baca ayat yang genap, semua jemaat baca ayat yang ganjil. Saya minta untuk saya bacakan ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 2, 3. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, dari ayat 13 sampai ayat 20 kita bisa membaca, kita mengerti. Di sini Tuhan Yesus memberikan kepercayaan, memberikan perintahnya kepada Petrus untuk mendirikan jemaatnya. Ya, jadi ini kepercayaan dan perintah Tuhan Yesus diberikan kepada Petrus untuk mendirikan jemaat. Jemaat gereja itu terdiri dari kita-kita semua ini, keluarga-keluarga ini. Berarti di sini kita bisa belajar apa yang membuat Tuhan percaya dan apa yang membuat Tuhan perintahkan kepada Petrus. Itu begitu juga pagi ini Tuhan perintahkan dan percayakan kepada kita. Amin. Ya, jadi kita belajar di sini ada 7 ayat ini yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga-keluarga ilahi. Ya, yang pertama saya minta slide selanjutnya saya bacakan. Ya, Matius 16 ayat 13 sampai 20 tadi saya ambil 2 ayat pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Perhatikan benar-benar ayat ini. Tuhan katakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang itu berlaku umum. Secara umum, orang kalau ditanya siapakah Tuhan Yesus, dan saat ini sampai hari ini pun di jemaat masih banyak yang menganggap seperti itu. Jawab mereka Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini adalah salah satu nabi yang mendahului Tuhan Yesus, dan dia selalu menyampaikan firman, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bicara tentang keselamatan. Berapa banyak jemaat Tuhan sampai saat ini hanya berhenti pada keselamatan. Yang penting percaya kepada Tuhan, yang penting dibaptis, selamat, nanti masuk surga. Dan hidupnya cuma beribadah. Rutinitasnya pokok tiap minggu ke gereja. Berapa banyak kita hanya di situ. Nah, banyak orang yang mengaku Tuhan Yesus itu apa? Ya udah itu, Tuhan itu juru selamat. Ya setiap minggu ya saya harus ke gereja, tapi tidak ada perubahan hidup. Hanya berhenti sampai di sana. Dia mengenal Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus juru selamat karena mati di kayu salib menebus dosa manusia. Titik, udah. Cuma di situ, lainnya tidak mengenal, lainnya tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti apa? Mereka tidak tahu, mereka taunya cuma juru selamat, mati di atas kayu salib, selesai. Juga orang akan katakan Elia. Siapa Elia ini? Wah, Elia ini nabi yang luar biasa. Nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya Tuhan. Elia ngomong, gak hujan. Betul kan? Elia ngomong, anak janda Sarfat mati, hidup. Ya kan, ada korban bakaran yang disiram air pun kayunya disiram. Elia ngomong, turun api dari langit, turun terbakar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan hanya berhenti, hanya kuasanya Tuhan yang dicari. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidupnya. Sakit minta doa, mau kerja tanya. Ya kan? Tanya kerja ini benar apa enggak? Minta didoakan supaya lancar, supaya diberkati, supaya kerjaannya jadi. Kalau mau melakukan perjalanan juga minta didoakan supaya selamat tiba di tempat tujuan. Cuma itu aja. Jadi Tuhan hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup aja. Ini banyak, tidak bisa dipungkiri. Sakit minta didoakan supaya sembuh. Tapi mereka nggak pernah lihat sakit itu karena apa. Yang penting Tuhan Yesus itu punya kuasa, dan mereka perlu kuasa itu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, banyak orang katakan Yeremia. Siapa Yeremia ini? Yeremia ini nabi yang luar biasa. Nabi yang pelayanannya sangat panjang. Dalam arti sangat panjang apa? Yeremia itu melayani di 4 raja, ya. 4 raja, 5 raja, 4Y 1 set ya. Mulai dari Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yohakin, dan Sedekia. Panjang. Dan Yeremia punya karunianya bernubuat. Dia bernubuat untuk membawa bangsa Israel supaya tidak berperilaku jahat. Itu yang dibawa sama dia. Berapa banyak kita percaya Tuhan Yesus dan kita mengakui Tuhan Yesus karena apa? Melihat orang yang punya karunia. KKR kesembuhan kita datang ke sana. Ada apa kita datang ke sana? Kita hanya butuh untuk itu aja. Kita hanya melihat, Tuhan Yesus luar biasa. Dengan kuasa Tuhan Yesus orang ini menyembuhkan. Yang dicari cuma itu. Kita hanya fokus prioritas ke pelayanan. Yang penting melayani Tuhan. Yang penting melayani Tuhan. Dengan cari karunia-karunia Tuhan. Wah, udah pelayanan sembarang dijalani. Mau nyanyi, mau diakonia, mau apapun dijalani. Doa puasa, doa syafaat, doa sembarang melok. Cuma di situ pelayan tok yang dikejar. Nah, kita lihat. Ini yang Tuhan Yesus katakan kata orang. Kata orang. Ya, saya lihat slide selanjutnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Perhatikan ini. Yang saya kuning itu perkataan Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Tuhan tanya kepada, tetapi apa katamu? Yang ditunjuk itu adalah para murid-muridnya semua. Rasul-rasul semua. Maka jawab Simon Petrus,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini jawaban Petrus, yang Petrus Tuhan katakan dipercaya, Tuhan juga perintahkan untuk membangun jemaat. Karena ini, kalau Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu apa? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang merencanakan kehidupan manusia, Allah yang mengasihi manusia dengan menebus dengan kematiannya, Allah yang selalu ada menyertai kehidupan umatnya, Allah yang selalu membawa kita hidup dalam kebenaran dan berkenan kepada Allah melalui firman-Nya. Ini yang Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Lah Tuhan maunya itu, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita semua mau membentuk keluarga ilahi, yang pertama jadi murid Kristus. Amin. Kita jadi murid. Murid Kristus ini apa? Taat setia akan perintahnya lewat firman-Nya. Yang kedua, selalu belajar dan mau dibentuk. Selalu belajar mau dibentuk, tidak mencari-cari. Kalau kata orang tadi mencari-nyari, Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus seperti Elia, Tuhan Yesus seperti Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Tetapi kalau murid enggak nyari itu, tapi dia percaya Tuhan adalah Allah, Tuhan Yesus adalah Allah, dan mereka siap taat setia akan perintahnya dan siap diajar, siap dibentuk. Katakan amin ya. Jadi yang pertama, untuk membentuk keluarga ilahi, kita harus mau menjadi murid Kristus, memiliki hati seorang murid. Selanjutnya, ya, memiliki hati seorang murid. Hati seorang murid tadi seperti Petrus, yang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Katakan amin. Yang kedua, selanjutnya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini kalau kita memiliki hati seorang murid dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Tuhan katakan berbahagialah engkau. Pagi hari ini kalau kita membuka hati kita mau menjadi seorang murid, Tuhan katakan berbahagialah engkau. Ya, karena apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Ya, dari alam maut tidak akan menguasainya. Ya, dan Tuhan katakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat-Ku. Nah, perhatikan, di atas batu karang ini. Kalau kita perhatikan batu karang luar biasa, kuatnya, luar biasa, hebatnya ya. Kita lihat barusan beberapa minggu yang lalu di pantai selatan, Bengkung atau apa yang kita pernah ke sana. Ada orang pagi lihat matahari terbit, berdiri di atas karang, disamber ombak, hilang. Betul kan? Kasihan keluarga mereka. Mereka jauh-jauh dari Mojokerto kalau tidak salah waktu itu. Ombak dengan kekuatan yang seperti itu, manusia pun tidak ada apa-apanya. Begitu kena ombak selesai sudah. Batu karang, bukan setiap hari, setiap saat dihantam ombak. Pantai Bengkung tetap bengkung. Karangnya tetap seperti itu. Kita lihat bahwa karang ini kuat, biarpun dia menghadapi gelombang, biarpun dia tiap hari kejemur. Kita kejemur sedikit cari payung, kan gitu kan. Tapi kalau batu karang kejemur terus-terusan, kehujanan kita pakai payung, kalau enggak kita bisa sakit. Tapi batu karang kehujanan, ditiup angin, betul kan? Kalau ditiup angin kita bisa sakit perut, ya kan, kita bisa pusing segala macam. Tapi kita lihat batu karang tetap kuat di situ. Nah, ini bicara apa? Kenapa batu karang itu kuat? Karena batu karang itu nancep di bumi dengan kuat. Begitu juga kalau kita memiliki hati seorang murid, kita tertancap kuat kepada Tuhan, maka apapun keadaan kita, kondisi apapun yang kita hadapi, kita tetap akan menang. Katakan amin. Nah, Tuhan maunya ini. Tuhan maunya ini. Setiap keluarga dalam kehidupan keluarga tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Setiap kita pasti ngalami masalah, apapun juga pasti ada masalah. Mau hidup enak ya masalah, betul kan? Seperti ngobrol lah, kita ngobrol beberapa dengan keluarga, pulang gereja mau makan.
Papahnya mau makan ke sini, mamahnya mau makan ke, mamahnya ngomong, oh ayam Jogja, macam-macam. Papahnya sambelan meneh, betul kan? Anaknya, aduh ngomong Jogja sudah rasanya ayam di mulut. Yang kecil ngomong, ketemu ayam lagi. Wah, yang kecil ngomong, enaknya di sana, enaknya di sini. Itu masalah. Mau enak aja masalah, mau makan siang aja masalah. Itu siapa namanya, Setiawan sudah ketawa ini. Berarti sering gitu. Setiawan sukanya lodeh lah, anaknya Jessica anak zaman now dimakani lodeh terus, ya nggak mau pasti. Lodeh meneh, Pak, masih gitu ya kan. Padahal papanya doyanannya lodeh, kan gitu. Nah ini masalah. Belum lagi untuk keadaan yang lain-lain, masalah itu selalu ada. Tapi Tuhan katakan kepada kita, Tuhan akan menyertai dalam masalahmu. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Dan kita sampai saat seperti sekarang, apakah kita tidak pernah ada masalah? Ada masalah semua, tapi kita selalu menang, amin. Dan kita ada di tempat ini karena kita menang dari masalah. Amin. Dikasih kerjaan, Tuhan kasih kerjaan masalah. Mulai kerja pusing, aduh kerjaan ini capek aku. Saya capek belum irang, diberkati Tuhan rame, aduh tambah pusing lagi. Kok kerjaan kayak enggak mari-mari, padahal berkat loh ini. Masalah diberkati itu. Diberkati kecil kurang, diberkati akeh pusing, capek, kan gitu kan. Diberkati lebih akeh lagi, nggak tahu mau kemana, betul kan? Lah ini juga jadi masalah. Pelayanan juga gitu. Pelayanan di gereja, dulu pertama kali melayani di gereja jemaatnya cuma belasan. 12 kalau tidak salah ibadah kita pertama kali ya, di ibadah itu pertama kali 12. Rasanya waduh ngerangkep jadi singer, ngerangkep jadi WL ya kan, waduh luar biasa, ngerangkep jadi aser. Masih 12 tercover semua, begitu 50, 60, 70 sampai 100. Jemaatnya tambah. Berarti pelayanan Tuhan suka dengan pelayanan kita. Jemaat juga diberkati menjadi banyak. Masalahnya apa? Sama seperti yang 12? Enggak, beda lagi. Dengan makin banyak jemaat, makin banyak masalah yang timbul, makin banyak yang perlu dilayani, makin banyak yang perlu diselesaikan. Nah ini masalah yang akan berjalan terus mengikuti hidup kita. Tapi kalau kita tertancap kuat seperti karang, tidak jadi masalah. Katakan amin. Jadi yang kedua, supaya kita bisa membangun keluarga kita, selanjutnya memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh. Ya, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Ayat 19 sampai 20. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias, karena belum waktunya. Ayat 19 saya sampaikan. Kepadamu akan kuberikan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini lagu berkat bagi kita setiap mau pulang. Ini bicara apa? Otoritas. Bayang, Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Kita pegang terpegang di surga, kita lepas terlepas di surga. Ini bicara otoritas. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang harus kita lakukan. Saat bulan ini adalah membentuk keluarga kita. Tuhan katakan keluargamu kamu bentuk terikat di surga. Keluargamu tidak kamu bentuk, kamu terlepas di surga. Jadi ini otoritas juga ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mau membentuk keluarga kita, maka keluarga kita hidupnya akan susah nantinya di belakang. Tapi kalau kita mau membentuk keluarga kita menjadi keluarga ilahi, maka kerajaan surga itu akan nyata bagi kehidupan anak kita. Amin, ini bicara otoritas. Dan untuk itu Musa katakan, pada saat bangun tidur, pada saat makan, pada saat jalan, pada saat aktivitas apapun, ajaran anakmu. Dan Musa katakan seperti itu, karena Musa takut bangsa Israel ini gagal dalam membentuk anak-anaknya. Bayangkan dia keluar dari tanah Mesir 40 tahun, yang lahir di Mesir mati semua. Karena apa? Tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau dididik seperti mereka, maka generasinya ya nggak masuk tanah perjanjian lagi. Wong modelnya seperti bapak ibunya semua, orang tuanya, betul kan? Makanya Musa tekankan sama mereka, didikan supaya bisa masuk tanah perjanjian. Nah, begitu juga kita. Saat ini kita membentuk keluarga, kita tahu keadaan kita seperti apa. Bentuk keluarga kita menjadi keluarga ilahi, maka anak-anak kita akan berkenan di hadapan Allah. Apapun akan terjadi. Dan
Apa yang kau ikat di surga, di bumi akan terikat di surga. Luar biasa. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, saya kerja ikut perusahaan. Dari awal kerja ikut perusahaan. Namanya ikut perusahaan tuh ngikuti perusahaan. Keluarga ada di Malang, saya kerja tuh sampai di Meduro. Saya kerja sampai di Surabaya. Saya kerja di mana? Wirawiri itu. Jadi berangkat kerja, pulang kerja, berangkat Senin, pulangnya Kamis, ya kan? Berangkat Senin ketemu Senin meneh, kan gitu kan? Jadi jalan terus seperti ini. Jadi aktivitas saya selalu bergerak seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, saya tidak pernah takut menghadapi tantangan untuk perjalanan seperti itu. Tapi saya berpikir, punya anak 2 perempuan, apakah mau jadi seperti saya? Kalau orang bilang ya sopir bis saja mungkin sama saya, kilometernya jalan banyak saya, kan gitu. Saya baru beberapa tahun pakai sopir, dulu nyetir sendiri. Jadi kalau misalkan ini ada istri, yuk jalan-jalan, cari makan, yang lain-lain. Saya bisa sampai Semarang loh. Naik mobil sama istri, keluarkan mobil bisa sampai Semarang loh, namanya jalan-jalan cari makan. Mulai liwat utara, balik jalur selatan. Mulai dari Boyolali makan sate, sampai Swike, Purwodadi segala macam, muter cari makan. Sampai 1 porsi dimakan berdua, sampai 1 porsi dincipi titik, pokok cari makan terus. Itu saya lakukan. Kenapa? Karena boleh dikata sudah latihannya sopir. Jadi keahlian saya salah satunya sopir. Kuat dulu. Ke Jakarta yuk, mbak mobil aja. Enteng mbak Jakarta mbak mobil. Belum ada tol, berangkat. Gitu aja. Jam 5 sore, wah gini ini paling enak di TP. Nah, jam 5 sore paling enak ke TP. Berangkat lo ke TP. Nah, bayangkan, tapi saya mikir apakah anak saya bisa model seperti ini? Enggak mungkin lagi perempuan. Masuk perempuan dari sopir, masa nyetiri badannya sendiri kan enggak. Saya kepengen supaya mereka nantinya sekolah dan bisa kerja ngatur dirinya sendiri. Dan terjadi Bapak Ibu, apa yang kita ikat terjadi. Katakan amin. Nah itu gambaran-gambaran seperti itu. Siap keluarga kita untuk membawa menjadi keluarga ilahi. Percaya janji-janji Tuhan akan dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Ya, nanti saya sampaikan pembicara selanjutnya nanti akan lebih lagi menekankan apa yang harus kita ajarkan dalam keluarga kita, mungkin karakter, mungkin apa segala macam, nanti mereka akan melengkapi dari firman yang saya sampaikan ini. Tapi yang terpenting saat ini kita semua membuka pikiran kita bahwa membentuk keluarga ilahi itu adalah keharusan, ya. Karena yang ketiga, slide selanjutnya, Tuhan ingin memiliki komitmen untuk mengajar atau mendidik keturunannya. Jadi Tuhan minta pagi hari ini kita memiliki komitmen. Jadi dulu murid Tuhan, memiliki iman yang kuat, maka kita bisa memiliki komitmen untuk membentuk keluarga kita. Katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kita pasti bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga ilahi. Karena pujian ini, Tuhan mau mati di kayu salib. Karena untuk mempersiapkan kita, dimampukan untuk membentuk keluarga ilahi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu masa kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lalu besar kasih-Mu Bapa. Tuhan terima kasih. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala 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 pala. Darah-Mu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu datang kepada kami untuk kami membentuk keluarga ilahi. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami agar kami semua yang ada di tempat ini dimampukan untuk membentuk keluarga kami menjadi keluarga ilahi. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan nyata bagi kehidupan kami. Dan kami semua memiliki keluarga ilahi. Keturunan kami, generasi penerus kami akan lebih baik keadaannya daripada kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas berkat firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, hidup kami, tubuh kami untuk melakukan perjamuan kudus. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus ini akan memperkuat iman kami, percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami tertancap kuat kepada Engkau Tuhan. Amen. Sehingga kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Amen. Dan kami percaya penyertaan-Mu akan sempurna. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Yang sudah, mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Saya bacakan yang ada di tangan saya. Tadi saya ambil secara acak, Tuhan berikan Amsal 20 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Tuhan meneguhkan kepada kita, prioritaskan kepada keluargamu. Keluargamu menjadi keluarga ilahi, berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas keluargamu. Berkat apapun juga Tuhan akan sediakan. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita, mengucap syukurlah dan berdoa kepada Tuhan. Sigala pala pala pala, sigala pala pala pala, sigala pala pala pala, sigala pala 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 pala, sigala pala 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 pala, sigala pala pala pala, sigala pala 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 pala, sigala pala 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 pala, sigala pala pala pala, sigala pala 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 pala. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengangkat tinggi roti di atas kepala kami. Ini adalah roti persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena penembusan-Mu di kayu salib, sehingga kami ada sampai saat ini. Dan kami percaya keluarga kami, keturunan kami, generasi penerus kami makin hari akan menjadi lebih baik daripada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus-Mu dengan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap cawan berisi anggur, mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Ini adalah cawan yang berisi anggur, ada cawan ucapan syukur. Kita bersyukur karena penebusan Tuhan Yesus telah memulihkan kita menjadi anak-anak-Nya, memulihkan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuhan, kami ucap syukur. Segala kuasa di dunia telah Engkau taklukkan, segala kutuk-kutuk kami telah Engkau lepaskan. Dan kami percaya saat ini kami hidup dalam anugerah-Mu, kami hidup dalam kasih karunia-Mu.
Dan kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, taat setia akan firman-Mu, hidup kudus Tuhan, melayani Engkau adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita ada cawan ucapan syukur dan merupakan persetujuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Sigila bala 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 sigila bala 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 bala. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sigila bala 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 sigila bala 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 bala. Sigila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sigila bala 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 sigila bala 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 sigila bala 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 sigila bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kekuatan hanya daripada-Mu turun atas kami. Dan kami percaya kami siap melakukan Tuhan membentuk keluarga kami. Dan kami akan melihat bahwa keluarga kami menjadi keluarga ilahi. Sukacita, damai sejahtera Allah, ucapan syukur yang ada dalam kehidupan keluarga kami. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi keluarga Kunci Daud. Terima kasih Bapak Gembala Ardian Heravandi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari hadir dalam doa malam Zoom Selasa 8 Juni pukul 7 malam. Link akan dibagikan di grup WhatsApp. Sampai jumpa dalam ibadah raya Minggu 13 Juni pukul 9 pagi di GKD bersama Bapak Stefanus Suwarno. Demikian info sepekan, tetap jaga protokol kesehatan 5M. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadirannya hari ini dan mengucap syukur untuk perjalanan 7 tahun Gereja Kunci Daud, dan kita sudah melewati 16 bulan gereja baru, gereja era pandemi ini. Jadi kami memohon Bapak Ibu seluruh jemaat Kunci Daud, tidak hanya jemaat tapi menjadi keluarga besar Kunci Daud. Saya kemarin ketika Oma Tanti meninggal, saya ini dapat petugas nyari foto-fotonya Oma Tanti. Mungkin bisa ditampilkan Julio, ada di flash disk itu, di flash disk warna putih itu ya. Jadi ketika saya bongkar-bongkar fotonya Oma Tanti, saya nemu banyak foto-foto kita keluarga Kunci Daud zaman-zaman dulu ya, mulai awal-awal. Lalu ada juga kita waktu sering sekali kita keluar outing ke pantai, ke hutan, ke Bromo, bahkan upacara di Bromo dan kemana-mana. Saya merasa sedih karena kapan kita bisa melakukan itu lagi, kita tidak tahu. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat gereja ini. Apapun yang dihadapi oleh gereja ini gerejanya Tuhan. Dia akan memperlengkapi kesedihan kita, dia akan menghibur duka cita kita supaya kita tetap semangat, tetap menjalani apapun kondisinya. Sekarang jumlah orangnya yang hadir setiap minggu juga tidak bisa banyak lagi. Kita nggak mungkin bisa joget-joget di senior Kunci Daud seperti dulu. Ratusan orang, berbeda sekali cara ibadahnya. Makanya kami memohon sangat kepada seluruh keluarga Kunci Daud untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan ibadah, terutama yang online-online. Karena itu satu-satunya jalan kita untuk bertemu, saling sapa, menguatkan dalam kesaksian. Habis ini ada doa malam hari Selasa dan juga ada MKD Zoom. Dulu di MKD itu saya senangnya karena setiap saat kita ketemu keluarga-keluarga yang memberikan kesaksian. Kesaksiannya enggak
bukan kesaksian yang indah-indah, tetapi setiap kesaksian itu menguatkan keluarga lain. Nah, mari Bapak Ibu nanti hadir ya di Zoom-nya doa malam dan juga Zoom-nya di MKD. Karena di sana mungkin kesaksian Bapak Ibu aduh sepele, tapi bisa menguatkan keluarga lain. Demikian juga ketika kita memberikan kesaksian, itu juga akan diberkati, memberkati keluarga-keluarga yang lain. Untuk kita tetap jaga protokol kesehatan, karena kita bisa ketularan lewat manapun juga. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Beneran ini, hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi ternyata selain protokol kesehatan, satu-satunya jalan untuk tetap sehat, dekat sama Tuhan. Pelihara mesbah keluarga Tuhan, ya tiap hari pelihara mesbah keluarga itu sangat penting banget. Saling mendoakan antara anak, istri, suami, itu yang membuat kita akan tetap berada dalam kawasan kasih karunia Tuhan. Terima kasih dan sebentar lagi kita akan mendoakan rame-rame. Kita akan doakan Bapak Ibu Gembala di sini sebagai bentuk syukur kita atas gereja 7 tahun. Mari Pak Ardian bisa berdiri sama dulu bersama saudara jemaat. Mari jemaat kita akan berdiri, kita angkat tangan bersama-sama. Kita akan arahkan memberkati Bapak Gembala. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, hari ini kami mau bersepakat, kami mau bersyukur karena kebaikan. Hari ini kami boleh mengenang peringati perjalanan 7 tahun Kunci Daud. Kami tahu betul Tuhan bukan karena kuat gagah kami. Kami tahu betul bukan karena kepandaian kami, keterampilan kami. Tapi kami tahu betul itu karena perkenanan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu buat gereja ini. Gereja milik-Mu ya Bapak. Dan hari ini kami memberkati Bapak Ibu Gembala dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya. Kami percaya Engkau memberikan kepercayaan ini bukan karena sebab. Kami tahu betul Engkau yang memilih dan Engkau akan memberkati luar biasa. Dan kami akan bersyukur untuk setiap tahun yang kami akan lewati. Tahun ke-8, 9, 10 terus tuh. Kami akan menikmati berkat-berkat luar biasa dari gereja ini. Dan gereja ini akan tidak ada tembok. Menjadi gereja yang luar biasa memberkati di Kota Malang, di Indonesia. Dan setiap pribadi jemaatnya juga jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan bersuka cita karena Engkau Allah yang luar biasa baik. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Bila Kau yang membuka satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tangan bagi Tuhan Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga Kunci Daud yang ada di tempat ini. Engkau adalah keluarga-keluarga pilihan Allah. Amin. Engkau keluarga-keluarga yang dipercaya Allah untuk menghasilkan, melahirkan generasi-generasi penerus, generasi-generasi ilahi. Untuk itu persiapkan hatimu menjadi seorang murid, memiliki iman yang kuat dan memiliki komitmen yang kuat untuk mendidik anak cucu generasi penerusmu. Untuk itu terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus
engkau para suami, engkau kepala keluarga. Diberkatilah apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Engkau selalu dalam pengurapan Tuhan Yesus, engkau selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan engkau menjadi teladan bagi istri dan anak-anakmu. Semua orang akan melihat engkau adalah terang, engkau adalah garam bagi dunia ini. Dan engkau para istri penolong terbaik bagi suamimu. Melangkahlah untuk mendidik anak-anakmu, melangkahlah untuk menolong suamimu, sehingga keluargamu dikatakan bahagia, keluargamu dikatakan sejahtera, keluargamu dikatakan dipenuhi sukacita, keluargamu dikatakan dipenuhi pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak. Percaya engkau memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Memilikilah kepercayaan bahwa engkau adalah seperti anak panah melesat mencapai sasaran. Apapun yang kau cita-citakan dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan akan menyediakan segala apa yang kau butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa bagi para orang tua, anak-anak yang ada tempat ini yang hadir tanpa keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pun mengasihi engkau, Tuhan pun menyertai engkau. Engkau pun tetap dipanggil Tuhan untuk membentuk keluargamu. Dan percayalah, bagi opa oma tidak ada kata terlambat untuk menjadi teladan. Bagi anak-anak tidak ada kata terlambat untuk engkau taat setia didikan orang tuamu. Biarlah semua jemaat Kunci Daud ini adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, karena janji Tuhan nyata, ya dan amin bagi hidupmu. Engkau damai sejahtera, engkau diberkati, engkau diberi kekuatan, engkau dilepaskan dari hal yang jahat. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa ibadah online hari Selasa doa malam. Tuhan Yesus memberkati.